Sing artine tresno Nabi atau mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulan iki awak dhewe niki kan nepaki ulan Maulud, ulan kelahiran Kanjeng Nabi. Di dalam bulan ini menungso utawa makhluk sing paling mulya inggih menika Nabi Muhammad dipun lahirake. Dan makhluk satu-satunya makhluk yang bisa menolong kita atau mempunyai hak syafaat terhadap kita ketika nanti di hari kiamat. Pada hari itu, bulan ini kita khususkan ngaji ini harus khatam hubun Nabi ini, dimana hukumnya mencintai Nabi, ngelakoni perintah Kanjeng Nabi, nglampahi kesunane Kanjeng Nabi sedaya kedah kita lampahi kelawan tresno seneng ning gone Gusti Allah lan ning gone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasul awal utawi pembahasan kang awal, wujubu hubbin Nabi utawi wajibe remen utawa seneng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aksaru luwe akeh mingkul hal senenge awak dhewe nggone menungso, senenge awak dhewe ngopo wae, jangan sampai melebihi kesenangan kita dengan Kanjeng Nabi. Tresno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku wajib. Kenging napa? Karena Nabi Muhammad itu membawa risalah, membawa perintah saking Gusti Allah. Kalau tidak wajib, maka ada orang yang mengatakan atau kita bisa mengatakan tidak wajib kok. Akhirnya kita tidak menyukai Kanjeng Nabi. Karena kita tidak menyukai, akhirnya kita tidak memperhatikan apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, di antaranya perintah dan larangannya. Maka dari itu sing jenenge awak dhewe ape anut perintah kepada pembawa risalah, maka pertama kali harus senang. Kudu seneng. Nek awakmu ora seneng wong sing nggawa risalah atau nggawa perintah, otomatis kita melakukannya dengan cara terpaksa. Kita melakukannya dengan cara terpaksa. Kita melakukan dengan cara tidak nyaman dan sebagainya. Pokoknya gak penak. Wong jenenge ra seneng, sampean ora seneng ambek wong, mari kok dipaksa kon ngene-ngene, mesti orang arah gelem. Atau maupun itu dengan cara terpaksa. Maka hukumnya cinta kepada Nabi itu wajib. Karena yang dibawa oleh Kanjeng Nabi itu sesuatu yang penting. Di antaranya semua perintah, semua larangan, dan semua contoh-contoh haliyahnya Kanjeng Nabi menyikapi kehidupan sehari-hari, dalam rumah tangga, bersama sahabat, bersama musuhnya, bersama orang yang dicintainya, bersama orang yang dibencinya, semuanya ada di situ di haliyahnya Kanjeng Nabi. Kalau kita mencintai Kanjeng Nabi, otomatis kita akan mudah dan nikmat melakukan apapun yang dicontohkan dan diperintahkan oleh Kanjeng Nabi. Tapi kalau kita tidak suka, sebaliknya sampai benci dengan Kanjeng Nabi, jangankan sam'an wa ta'atan, kita mau dekat dengan orangnya atau melihat dulu orangnya itu pun pikir. Taruhlah kue godeng ambil uang, benci dengan seorang, nggak mau saya dengan orang itu, nah mesti kan gitu. Tapi ketika sampai suka dengan Kanjeng Nabi, otomatis ingin selalu berdekatan, ingin selalu bersama, bahkan mimpi pun ingin selalu bermimpi dengan orang yang kita cintai. Nek wis seneng kados ngoten, maka kita menjalankan semua perintah dan larangannya akan lebih mudah. Tidak ada paksaan, tidak rasa berat dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita melakukan perintah wajib dari Allah dan larangannya kok agak berat, kok agak susah, kadang males? Nah, karena kecintaan kita terhadap pembawa risalah itu kurang. Nah, ini sangat cinta Kanjeng Nabi. Aku nangan kok kalau saya begini nanti kan dibenci Kanjeng Nabi nggak suka saya. Kalau Kanjeng Nabi nggak suka saya, mesti Allah nggak suka saya. Mesti kan ngoten. Nah, karena kecintaan kita, maka berimbasnya keimanan kita juga berkurang.
Karena semakin tinggi iman seorang, maka semakin cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari gue eling-eling. Semakin tinggi iman seorang, maka semakin cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada Nabi Muhammad kalau dianalogikan itu macam-macam. Segi atau sisi kita mencintai Nabi Muhammad banyak sekali caranya atau arahnya, diantaranya seperti seorang mencintai seseorang lawan jenis atau seorang wanita. Orang yang mencintai seorang wanita atau wanita mencintai seorang pria akan selalu ingin membahagiakan orang yang dicintai. Entah itu pacarnya atau istri barunya, manten anyar, manten baru, bagaimanapun agar pasangannya itu sangat senang. Apapun upayanya diusahakan agar yang dicintai ini bahagia dan senang. Begitu juga kita cinta kepada Kanjeng Nabi, selalu berbuat apapun agar Nabi Muhammad itu bahagia dan senang terhadap kita. Tapi tidak harus kita mengikuti apapun bentuk yang kita cintai. Seperti kita mencintai wanita, apa kita harus berpakaian seperti wanita? Kan enggak. Apa kita harus berperilaku seperti wanita? Kan boten. Tapi kita mencintai hanya sekedar membuat senang, membuat bahagia orang yang kita cintai. 2. Kita mencintai seorang karena seorang itu punya kelebihan, talenta, bakat tertentu yang membuat kita cinta atau ngefan. Sampai cinta terhadap pemain sepak bola, sampai cinta terhadap orang yang punya kelebihan seperti ini, kepintaran tertentu, keahlian tertentu, maka kecintaan sampean akan mendorong sampean ingin berusaha seperti dia, ingin berusaha agar bisa seperti orang yang kalian cintai atau orang yang kalian ngefani. Begitu juga cinta kita terhadap Nabi Muhammad. Dari segi ini kita bisa mengikuti apapun yang dicontohkan Kanjeng Nabi agar kita bisa sama. Kalau sama itu sulit, mungkin paling enggak mendekati apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kehusuannya dalam sholat, ketawaduannya, terus kesabarannya, sholat malamnya, ibadahnya, dan lain sebagainya. Kita akan cenderung ingin sama dengan Kanjeng Nabi karena cinta dari segi kelebihan-kelebihan Kanjeng Nabi. Yang ketiga, kita mencintai Nabi dari segi perintah dan larangannya. Itu paling utama, karena perintah dan larangannya itulah yang menolong kita agar kita selamat dunia akhirat. Karena dia penolong kita, mesti kan senang. Siapa yang nggak suka ketika ditolong? Mesti penolong itu orang yang pantas kita cintai. Karena kita kan kurang cintaan Kanjeng Nabi, kan merasa nggak ditolong toh. Nanti ini akhirat neraka wis ngono wae ngoten. Wah, di dunia ya gini, kalau nggak bekerja nggak makan, kalau nggak makan. Nah, kita nggak sadar bahwa selama ini kita ditolong oleh Kanjeng Nabi. Harta benda yang kita miliki, benda yang kita makan, itu semua dari Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Semua yang ada di dunia yang diciptakan oleh Allah itu untuk Nabi Muhammad. Laulaka ma khalaqtul aflak. Kalaupun tidak ada kamu wahai Muhammad, saya tidak akan menciptakan semuanya ini. Jadi kabeh semuanya yang ada di dunia ini miliknya Nabi Muhammad yang diberikan Allah kepadanya. Nah, karena miliknya Nabi Muhammad, kita sedikit banyak mesti menikmati, memanfaatkan apa yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Laulaka ma khalaqtul aflak. Ini dunia makan kita saja ditolong. Miliknya Kanjeng Nabi.
Apalagi nanti untuk hari yang kekal, untuk kehidupan yang selama-lamanya, kita juga ditolong dengan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka yang wajib kita cintai seperti ini, yang menolong kita. Maka dari itu mencintai Nabi Muhammad melebihi diri kita sendiri, melebihi harta benda kita sendiri. Nah, harta benda kita apa? Awak dhewe ra di dunya kok. Apa sih mbok cintai ya? Yang sulit itu juga perkara sulit, mencintai sesuatu yang tidak kita punya. Harta benda kan nggak punya. Iku wae Gusti Allah, miliknya Allah yang diberikan Nabi Muhammad, yang diciptakan untuk Nabi Muhammad. Maka kita harus mencintai melebihi harta benda kita, melebihi keluarga kita, karena penolong sejati kita adalah Nabi Muhammad. Nah, jadi sangat banyak sekali diantaranya. Yang paling utama kita mencintai Nabi Muhammad SAW seperti kita membagikan pasangan kita, orang yang kita cintai, seperti orang yang ingin kita contoh apapun kelebihan-kelebihannya. Yaitu yang terakhir adalah orang yang menolong kita dengan perintah dan larangannya agar kita selamat dunia akhirat. Nah, dari macam-macam. Kadang orang mencintai Kanjeng Nabi, ini kubu sebelah atau kelompok lain, harus semua sama, pakaiannya, apa itu perangainya dan lain sebagainya, tapi tidak memperhatikan situasi dan kondisi, tidak memperhatikan dengan siapa berbicara, tidak diperhatikan di mana dia apa itu menyontoh Kanjeng Nabi. Ketika orang susah, menghadapi orang susah, fakir miskin dengan kekerasan, Allahu Akbar. Memang Kanjeng Nabi kalau berpidato, kalau khutbah itu kadang itu keras, tegas. Tapi siapa dulu yang dihadapi? Musuh atau membangkitkan para tentaranya Kanjeng Nabi, tegas, keras. Nah, tapi Kanjeng Nabi ketika dengan orang fakir, miskin, orang lemah lembut, harus sama. Haliahnya itu penting. Kadang orang itu tidak memperdulikan haliahnya. Pokoknya Nabi SAW gini. Nah, ini sunnah Rasul dan sebagainya. Berpakaian seperti Rasulullah, nggak masalah. Tapi harus indah sesuai. Seperti kita, wong-wong tani ya, orang masyarakat Indonesia pada umumnya, kalau disuruh semua persis Kanjeng Nabi, bisanya bisa, tapi enggak begitu pas. Di antara dari segi pakaian, seperti orang tani, ngurumat sapi, ngurumat wedhus, ngeruk tretong, jubah, kan yang lucu. Karena di padang pasir kan, di Jazirah Arab itu kan tempat yang cenderung kering, padang pasir. Dan pakai jubah putih, lama kotornya, agak sulit atau untuk menjaga kebersihannya itu mudah. Soalnya nggak begitu basah dan tidak banyak kotoran. Tapi sampean pamanen nggone sawah atau Tegal, tukang ngeruk tletong, nggo jubahan ora suwe ya, sedelok wae wis rupane ra karu-karuan nggih, abang biru ijo kaya ngoten nggih. Nah, maka harus diperhatikan dulu. Tidak semuanya. Maka yang paling utama kita mengikuti Kanjeng Nabi, kita cinta Kanjeng Nabi atas dasar dia adalah penolong kita dengan perintah dan larangannya atau syariah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi atau risalah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Itulah penolong kita. Gitu. Semuanya masuk, seperti sebagaimana kita mencintai seorang lawan jenis dan sebagainya. Rasa cinta itu harus melebihi itu. Rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad melebihi pasangan kita, melebihi cinta kita terhadap harta benda kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, harus melebihi itu semua. Nah, karena dia sejatinya penolong. Nah, itu harus diperhatikan. Kanjeng Nabi itu semasa kehidupanku dicontohkan, tapi harus sesuai dengan haliahnya. Jangan plek ambil Kanjeng Nabi. Ada sebagian yang harus sama seperti haliahnya Kanjeng Nabi, juga harus kita menyesuaikan dengan kondisi di mana kita berada.